Di samping kita ada Chery Tiggo Cross, pengganti dari Chery Tiggo 5X. Dan mobil ini sebenarnya udah pernah dibahas sama Satria waktu di China. Sekarang udah sampai Indonesia. Kita lihat apa aja bedanya dibandingkan versi China dan versi Tiggo 5X-nya. Kalau bicara penampilan, mobil ini nggak beda sama yang kemarin dibahas sama Satria di China. Tapi kalau dibanding pendahulunya, si Chery Tiggo 5X yang penampilannya agak kurang. Apalagi kalau kalian udah ngelihat Omoda sama Tiggo 8 Pro itu gantengnya kayak gimana, ngelihat Tiggo 5X itu kayak beneran ini Chery, kok gak seganteng Tiggo sama Omoda sih? Nah, baru di Tiggo Cross ini penampilannya bener-bener dipermak depan, samping, belakang, bahkan sampai ke dalam. Kita mulai dari depan, kayaknya dia pakai lampu yang sama kayak Chery Tiggo 7 Pro. Pastinya udah LED dan lampu sennya sequential. Plus ada lampu LED di sini, ini adalah daytime running light atau DRL-nya. Plus gue suka desain grill barunya. Dia tuh kesannya kayak nutup kayak mobil hybrid atau mobil listrik. Padahal nggak sepenuhnya nutup karena di bagian tengahnya tetap ada lubang buat pendinginan mesinnya. Nah, logo Chery-nya flat karena mungkin kayaknya ini sekaligus radar buat ADAS-nya ya. Dan tepat di bawah logo Chery-nya ada kamera buat kamera 360 derajat. Ya, dari sini udah kelihatan kalau feature mobil ini bakal lengkap. Dan nggak cuma lengkap, tadi yang gue bilang penampilannya tambah ganteng. Apalagi kalau dibanding pendahulunya, penampilannya kurang banget buat sebuah Chery. Nah, kalau kita lihat dari samping kayak gini, barulah kita bisa lihat kalau profil samping dari Chery Tiggo 5X waktu berubah jadi Tiggo Cross, itu profil samping yang nggak diubah sama sekali. Tapi, beberapa detail itu diubah biar mobil ini punya penampilan yang lebih menarik. Contoh, kalau Chery Tiggo 5X itu kacanya berhenti sampai di sini aja. Di Tiggo Cross, kaca belakang itu dilanjutin sampai ke belakang biar mobil ini punya penampilan yang lebih modern seperti mobil-mobil lainnya punya aksen floating roof seperti ini. Ini bukan jendela, jadi kita nggak bisa lihat dari spion keluar gitu-gitu, tapi ini cuma panel hitam yang bikin desainnya jadi lebih menarik daripada Tiggo 5X yang jadi pendahulunya. Dan itu soal penampilan ya. Sekarang soal feature, tadi di depan ada kamera, di samping kanan kiri di spion juga ada kamera lagi buat kamera 360 derajatnya. Plus, dia tetap ada roof rail dan ada sunroof. Bukan panoramic sunroof, cuma sunroof, tapi tetap sebuah feature yang welcome di kelas Chery Tiggo Cross ini. Dan suara nutup pintunya, bebnya tuh satisfying. Meskipun gue bilang ini lebih atraktif daripada pendahulunya, si Chery Tiggo 5X, satu-satunya yang mungkin masih agak sedikit kurang gitu adalah ukuran peleknya. Ukurannya sebenarnya gede, dia pakai pelek 17 inci dengan ukuran ban 215/60 R17. Lumayan tebal dengan merek ban yang agak asing. Atlas A51 SUV. Nggak tahu, tapi kalau misalnya boleh saran, misalnya kalian beli mobil ini, pakein gaya rally, misalnya pelek Sparko Compomotive, OZ gitu-gitu, kasih ban kembang tahu yang rally look gitu ya. Auto ganteng. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Jadi kalau pendahulunya dia pakai lampu rem yang biasa aja, sekarang Chery Tiggo Cross ini pakai LED bar yang melebar dari kiri ke kanan dan kelihatan lebih modern dan benar-benar kelihatan kayak mobil baru. Kan sayang ya kalau mobil baru nggak kelihatan seperti mobil baru. Malu dong sama tetangga yang baru beli mobil baru yang lain. Nah, kalau waktu di China, Satria bilang belum ada tulisan atau logo Chery-nya, sekarang udah ada. Dan bukan logo Chery yang kayak logo Infiniti itu, tapi benar-benar tulisan Chery gitu ya. Tapi anehnya, biarpun nama resmi mobil ini adalah Chery Tiggo Cross, cuma ada tulisan Chery sama Cross. Nggak ada tulisan Tiggo. Entah kenapa. Kamera mundur ada, wiper belakang ada, dan lampu rem ketiga di tengah tetap ada, spoiler belakang yang gede. Dan seperti kalian bisa expect dari kelas ini, pastinya buka pintu belakangnya dia masih manual ya. Belum elektronik, tapi nggak apa-apa. Kita tetap dapat space yang bagus karena dia adalah sebuah SUV atau crossover berbentuk kotak dengan ruang bagasi yang mungkin nggak terlalu sampai ke dalam banget dan nggak terlalu ke bawah juga, tapi ini masih sangat-sangat praktis buat mobil seukuran atau sekelas ini. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya, dia ada toolkit, dongkrak, dan ban serep space saver. Oke kok, oke juga. Kita tutup. Sekarang kita masuk ke dalam. Ya, sekarang kita masuk ke bagian dalam Chery Tiggo Cross. Dan kerasa kalau di sini nuansanya agak beda sama yang kemarin karena
ada beberapa common parts dari Chery lain di mobil ini, khususnya dari Chery Omoda. Contoh, setir, layar instrumen, layar tengah, sama joknya, ini diambil dari Chery Omoda dan memang mengangkat penampilan interior Chery Tiggo Cross ini jadi sedikit lebih enak buat dilihat ya. Kalau bahan-bahan seperti biasa, di sini ada bahan empuk, ada jahit-jahitan, di sini kulit, ada jahitan lagi, dan trim di sini kesannya kayak beras aluminium, tapi bukan, ini cuma pura-pura, ini palsu. Baru kalau kita ke bawah-bawah, di sini itu udah plastik yang kesannya agak biasa gitu ya. Tapi bagian dalamnya jadi lebih enak dilihat kan. Nah, lanjut lagi, posisi nyetir memang agak tinggi karena gimana pun juga dia adalah sebuah SUV atau crossover. Kesannya sedikit commanding, jadi kalau kalian suka posisi nyetir agak tinggi, mungkin kalian cocok sama mobil ini. Tapi perlu dicatat, kalau kalian mikir, wah mobil Cina ini pasti lengkap banget. Memang lengkap, tapi ini kalau buat ngatur jok, maju mundur kayak tadi, tinggi atau rendah, declining juga semuanya masih manual. Tapi mungkin kalau buat di kelas ini ya oke lah gitu ya. Setir, tilt, dan teleskopik. Sen sama lampu di sebelah kanan, wiper di sebelah kiri. Jadi kalau kalian udah familiar sama mobil Jepang, kesini mungkin tidak akan terlalu asing ngoperasiin tuas-tuasnya. Nah, lanjut. Di atas kita dapat sunroof, sekali lagi bukan panoramik, tapi udah cukup bagus di kelas ini kalau kita dapat sunroof dan dioperasiinnya pakai tombol di sebelah sini. Kita lihat sun visor-nya ada cermin, tapi nggak ada lampu di supir. Kalau di penumpang juga nggak ada. Mungkin harusnya ada ya. Spion udah day and night. Terus kalau kita ke bagian tengah sini, untungnya Chery masih memberikan beberapa tombol fisik untuk pengaturan shortcut. Kayak misalnya home buat layar tengahnya, menu-menu, dan kamera 360 derajat. Buat naik atau turunin volume dan buat nyala atau matiin layar, semuanya masih dikasih tombol fisik. Untunglah ya Tuhan, untunglah. Cuma begitu ke bawah, kita udah ngelihat ada panel sentuh atau touch panel buat AC-nya. Ya, paling nggak AC-nya nggak ditaruh semuanya di layar gitu ya. Di sini kita lihat ada dual zone climate control. Jadi penumpang sama supir itu bisa beda temperatur, nggak harus sama. Jadi penumpang pengennya berapa, supir pengen berapa, itu bisa masing-masing aja. Nah, kalau misalnya di Chery Tiggo yang pernah dibahas sama Satria di China, itu dia pakai shift by wire, jadi tuas persnelnya elektronik, dia masih konvensional. Ya, nggak apa-apa lah, masih fungsional. Ada kantong kecil, ada electronic parking brake, dan ada auto brake hold di sini. Cuma ada beberapa hal yang jujur gue agak sayangkan di mobil ini. Pertama, ini kelihatan kayak wireless charger, tapi ternyata bukan. Kita udah cek pakai HP kita taruh di sini, tutup pintu segala macam, dia nggak ngecas. Itu satu, ada cup holder di sini dan kita bisa geser-geser biar dia bisa masuk ke dalam glove box-nya. Tapi nggak kayak mungkin Tiggo 8 atau mungkin Omoda gitu yang laci bagian tengah sini bisa ada ventilasi AC. Jadi kalau misalnya kita masukin minum yang dingin gitu, dinginnya bisa agak lama dikit. Yang ini lacinya cuma laci biasa tanpa jalur AC-nya. Tapi posisinya ya juga agak sedikit off kalau buat armrest. Tapi ini tergantung postur badan kita ya. Terus kalau kita lihat ke settingan di layar tengahnya, dia itu lengkap banget. Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto itu udah pasti ada ya. Dan kalau buat settingan ADAS-nya, kita bisa lihat betapa banyaknya fiturnya. Dia ada rear collision warning, ada blind spot detection, dan ada juga adaptive cruise control. Jadi kalau kita nyalain, kita cukup tekan tombol dan dia bisa otomatis jaga jarak sama mobil depan. Kalau mobil depan melambat, dia ikut melambat. Kalau mobil depan ngenceng, menambah kecepatan, dia juga ikut menambah kecepatannya. Tapi lanjut lagi, kita bisa lihat ada ambient light di mobil ini yang bisa kita atur-atur atau kita pilih-pilih warnanya. Cuma ada hal yang agak lucu dan ini gue yakin Chery lupa nih nyetingnya. Ada pilihan ambient light link to drive mode. Jadi kalau misalnya di Omoda gitu ya, kalau Eco ambient light jadi hijau, tapi kalau Sport ambient light jadi merah. Ini dia nggak punya drive mode. Jadi kalaupun mau di link kemana gitu? Orang nggak ada drive mode kok. Jadi ini mobil nggak punya drive mode, nggak ada Eco, normal, Sport, Comfort segala macam. Mobil ini nggak ada. Kayaknya ini saking diambilnya tapi lupa di setting gitu loh. Ya agak sedikit aneh sih ya. Dan dia juga punya menu ambient light di mana ambient light itu bisa kedap-kedip ngikutin irama atau beat dari musiknya. Ya cukup menyenangkan sih kalau misalnya dikasih feature kayak gitu-gitu. Nah lanjut lagi, seperti beberapa mobil China yang modern, dia juga punya voice assistant atau voice command. Jadi kita tinggal bilang, "Hello Chery." Here. Cancel. Sorry, this function is not supported. Cuma buat contoh aja. Sama gue menemukan satu hal lucu lagi di menu
air conditioning. Karena ada tulisan automatic front seat ventilation. Jadi gue expect mobil ini punya ventilated seat di jok depan atau jok yang ada AC-nya gitu ya. Tapi begitu gue utak-atik menu climate dari sini, nggak ada tombol atau menu buat dinginin jok depan. Jadi maksudnya apa? Mungkin maksudnya cuma begitu mobil nyala itu AC-nya yang nyala. Jadi bukan joknya yang adem, tapi AC buat penumpang depan itu langsung nyala. Kenapa nggak bilang apa ya, front row ventilation gitu atau apa gitu, kayak bahasanya agak rancu, tapi ya udahlah. Sama seperti biasa tadi kita bilang Android Auto, Apple CarPlay semua udah ada di mobil ini, dan ya ini adalah sebuah upgrade yang sangat-sangat welcome dari Tiggo 5X yang jadi pendahulunya. Jadi luar lebih enak dilihat, dalam banyak bahannya bagus-bagus, dan desainnya jadi lebih menarik karena pakai beberapa common parts dari kakak-kakaknya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Tapi sebelum itu, hampir gue lupa. Kantong-kantong. Laci di sini oke. Di door trim juga oke. Tadi kita bilang ada cup holder di sini, dan di sini juga ada. Jadi buat penyimpanan sesuai standar yang kita expect dari mobil ini di kelas ini dan seharga si Chery Tiggo Cross ini. Sekarang duduk belakang si Chery Tiggo Cross. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang dengkul juga bagus, dan kalau mau kita bisa selipin sepatu atau kaki kita di kolong jok depan. Nah, sandarannya sebenarnya nggak tegak-tegak amat, tapi juga sayangnya nggak bisa direbahin lagi. Jadi cuma ada satu senderan, ya kayak begini aja. Kita lihat ada apa aja di sini. Kita dapat armrest, ada cup holder, plus kalau pengen nyimpan barang-barang, ada kantong di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Cuma sayang di bagian belakang sini bahan-bahannya nggak sebagus di depan. Ambil contoh deh, kalau di door trim bagian atas di pintu depan itu kita dapat bahan yang empuk-empuk, di sini udah plastik. Tapi untungnya di bagian sandaran tangan sini kita masih dikasih bahan yang empuk. Kalau kita lihat ke bagian tengah, di sini ada ventilasi AC, tapi cuma bisa nyembur ke satu arah aja, nggak bisa dibagi 2 atau 3 gitu, nggak bisa. Jadi antara ke kiri, tengah atau kanan nggak bisa dibagi-bagi. Ya mungkin biar adil di tengah aja lah ya. Sama sayangnya buat mobil baru tahun 2025, dan di sini bisa muat 3 orang, dan kalau misalnya penumpang belakang itu gadgetnya kehabisan baterai gitu ya, kehabisan daya, di sini nggak ada colokan USB atau power outlet 12 volt gitu. Kalau di depan ada, tapi sayang di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Ya ada kantong sih di kanan sama kirinya, tapi agak sayang mobil ini nggak punya colokan buat ngecas di bagian belakang. Karena gimana pun juga udah dikasih space yang cukup enak, tapi sayang aja gitu. Ya oke lah. Sekarang kita iseng test drive bentar si Chery Tiggo Cross ini. Jadi kita udah ngobrol sama orang Chery-nya. Jadi dia tetap pakai mesin 1500 cc 4 silinder non turbo NI ya. Kurang lebih sama kayak yang lama. Jadi kalau tenaga katanya di sekitar 116 PS, torsi sekitar 138 Nm. Sebenarnya agak aneh karena waktu kemarin ke China, mereka itu showcase yang hybrid, tapi entah nggak akan atau entah belum. Tunggu waktu aja kali ya. Nah, orang Chery bilang ada beberapa ubahan di sini, terutama di CVT-nya, yang mereka bilang atau mereka klaim gitu ya, lebih responsif dan lebih hemat bahan bakar. Dan jujur aja kalau si Tiggo 5X itu salah satu mobil yang mesinnya ya ada doang. Sekarang mumpung kita lagi di sekitar Pantai Indah Kapuk dan kita dapat kesempatan buat test drive, dan ada jalanan yang agak lurus nih depan kita, mungkin kita coba bejek aja kali ya. 1, 2. Kenceng banget suaranya. Larinya mah enggak. Kalaupun mereka ngasih perubahan gitu ya, gue nggak ngerasain apa-apa. Maksudnya ini masih tetap CVT yang responnya Senin Kamis, digas hari Senin, larinya hari Kamis. Itu pun kalau ada larinya. Tapi untuk sedikit kredit buat Chery ya, mereka bilang mereka tes mobil ini ke sekitaran Garut ya kalau nggak salah. Indramayu atau sekitar situ lah pokoknya. Mereka bilang mereka dapat 116 bensinnya, dan untuk mesin ini bensin minimal RON 92 alias Pertamax, BP92, Shell Super, Vivo Revo 92 dan kawan-kawan ya, seperti itu. Dan ini kita belok, setirnya sih ringan parah ini setirnya. Beneran. Bahkan kalau misalnya kalian pengemudi pemula gitu ya, baru dapat SIM, atau mungkin kalian pelajar SMA gitu, mahasiswa gitu-gitu, atau mungkin ibu-ibu, tante-tante, kalian akan dapat setir yang user friendly di Chery Tiggo Cross ini. Jadi
Ya untuk pengemudian harusnya sih mudah-mudah aja, tidak ada kendala berarti. Cuma ya itu tadi, biarpun Chery udah bilang, mesinnya kita ubah dikit gini, transmisinya juga, rasanya masih lemot-lemot aja sih. Jarang ya mobil Tiongkok yang respon mesin sama gearboxnya tuh bagus. Ada, tapi nggak banyak. Dan ini bukan salah satunya. Ini responnya sih, sama aja kayak Tiggo 5X yang lama. Kalau untuk bantingnya sendiri, mungkin kita nggak bisa bilang banyak karena ini kita lagi di jalan konblok dan nggak terlalu kerasa ada beda sama Tiggo 5X gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal Tiggo 5X, tadi kita sempat konfirmasi ke orang Chery bahwa sebenarnya mobil ini tidak akan menggantikan si Chery Tiggo 5X, tapi akan dijual berdampingan. Berarti mungkin ada diskon gede buat si 5X. Nggak tahu ya. Kalau ada, tadi seperti kita bilang, dia lengkap, ada adaptive cruise control, lane keep, autonomous braking, segala macam dia ada. Tapi mungkin untuk sementara baru ini yang bisa kita kasih tahu ke kalian. Intinya adalah mesin gearbox sama, masih agak lemot gitu ya. Sorry, bukan agak, lemot. Bantingan juga masih relatif sama. Tapi untuk soundproofing, gue bilang ini Chery salah satu kekuatannya adalah di kekedapan kabin. Peredaman suaranya bagus, noise dari kolong itu minim, biarpun kita lagi lewat jalan konblok kayak gini. Dan kalau berkaca sama Chery Tiggo 5X juga, mungkin di tol dia akan menghasilkan peredaman suara yang bagus biarpun kita di kecepatan tinggi kayak 80 atau 100 km per jam. Kalau masalah bensin dan lain-lain, mungkin nanti kita coba pas kita udah pinjam mobilnya. Dan sebelum kesimpulan, kita pengen kasih lihat kalau gambar 3 dimensi di kamera 360-nya itu belum diganti. Ini Chery Tiggo Cross, tapi gambarnya Tiggo 5X. Yah, lupa diganti. Oke, kesimpulan. Jadi Chery Tiggo Cross ini bener-bener intinya adalah permak luar dalam. Luarnya lebih cakep, dalamnya lebih menarik, dan teknologinya juga lebih baru. Dan kalau misalnya kita foto dalam mobil ini, kasih lihat setirnya, dashboardnya, mungkin orang akan salah kira kalau kita lagi di dalam sebuah Omoda. Padahal kita di sebuah Tiggo. Dan ini kan kalau misalnya tadi kita bilang, dia akan dijual berbarengan dengan Tiggo 5X. Jadi tidak menggantikan, akan menemani saja. Pertanyaannya, harganya berapa? Nah, di acara ini Chery belum berani bilang berapa harganya. Intinya mereka bilang adalah harganya bakal sedikit di atas Tiggo 5X. Ya berarti mungkin sekitar 260 sampai sekitar 290 kali ya, mungkin 300. Tapi tadi kita bilang luar dalam lebih menarik, teknologi juga baru. Tapi kalau soal mesin, nyetir gitu-gitu, lebih baik nggak usah berharap. Mesinnya masih agak lemot, transmisinya juga lemot. Untungnya peredaman suara masih bagus dan bandingnya masih sama kayak Tiggo 5X. Ya, ntar kita coba aja lebih jauh. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.